Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dalam keadaan saum, mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Karena saling mendoakan ini hukumnya adalah satu hak bagi muslim yang satu dengan muslim yang lain. Dalam ungkapan salam ada keselamatan, ada kasih sayang, ada barokah. Maka kita sekali lagi membacakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun. Man qama aw man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa shadaqa rasulul nabiyil karim wa nahnu dzalika bisyai'in bisyai'in alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Jemaah rahmatullah, pada kesempatan 22 Ramadan edisi hari ini, hari Kamis 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai hari ini Allah masih menjamu kita dengan segala macam hal-hal yang nikmat di bulan suci Ramadan yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Termasuk pertemuan kita kali ini. Kemudian salawat serta salam senantiasa tersajikan selalu kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, warasatul anbiya wal mursalin, dan juga hamba-hamba Allah yang lainnya, termasuk kita sekeluarga besar. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, marhaban ahlan sahlan bihudurikum kepada Bunda Raya dan sahabat-sahabat atau kawan-kawan dari SPNku, baik itu dari Minang Raya, pengusaha catering yang lainnya. Abi belum hafal nama-namanya, lafu ya, mohon maaf. Selamat datang, mohon maaf apa yang telah tersajikan di sini beginilah adanya, sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh yang terhormat juga Ketua Musala Salim, yaitu Bapak Arif. Ini mewakili jajaran ya, yang masing-masing jajarannya punya kesibukan yang kadang-kadang pulang maghrib atau malam. Seringkali pulangnya itu berangkatnya pagi buta, pulangnya malam buta. Nah, jadi karena sangat sibuk sekali, seperti bagaimana halnya dengan Bunda Raya dan SPNku-nya, itu sibuk sekali. Nah, jadi alhamdulillah, yang penting pada saat ini kita dapat berkumpul. Mohon maaf, beginilah keadaan jemaah di sini, beginilah keadaan musala yang hanya baru berdiri beberapa bulan. Ada berapa? 4 bulan ya? 4 bulan musala kita ini. Perumahannya juga perumahan baru. New Kirana lain ini baru berdiri berapa? Belum sampai setahun perumahan ini. Dulunya masih mungkin hutan belantara, isinya banyak macam-macamnya. Yang dulunya mungkin bangsa jin, bangsa hewan, penghuninya. Nah sekarang ini alhamdulillah sudah ada manusia. Mudah-mudahan semua manusia yang di sini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin ya rabbal alamin. Satu kebahagiaan besar bagi kami yang Musala Nur Salim dan perumahan Jekira lain, kedatangan Bunda Raya Bestarikan dari SPNku. Ini satu keberkahan. Dan mohon maaf ini kepada Bunda Raya, klarifikasi orang 40-50 yang dimaksud itu sebetulnya saya sudah agak lupa ya, memberitahukan. Saya lupa, saya memberitahukan itu diperkirakan segitu tuh masyarakat. Ya namanya masyarakat ya, kan apalagi ada
ada tausiahnya, ada kajiannya, ada sambutan benda raya dan segala macamnya. Mudah-mudahan antusias harapan seperti itu. Nah, mohon maaf, beri kali maaf kepada para bunda semua dari aspekku, mohon maaf. Saya tidak memberitahukan bahwa utamanya saya sekarang ini lagi berjuang bersama masyarakat. Saya tidak memberitahukan itu. Jadi mohon maaf sekali ya, Masya Allah. Karena sejatinya teman-teman yang dulu bersama saya dengan kelompok tunanetra itu, kan tunanetra banyak kalau di sini ya, kelompok-kelompoknya banyak. Ada yang tergabung dalam Pertuni, ada dalam ITMI, ada dalam netra mandiri, begitu ya bunda ya. Jadi banyak kumpulan tunanetra ini. Nah, pas kumpulan yang saya bina waktu kemarin, sekarang karena sudah tamat belajar Al-Quran, ya sudah beres. Kalau dengan saya sudah beres, dan saya saat ini lebih cenderung konsen untuk berdakwah di masyarakat. Bahkan bukan hanya sekedar di Palembang ini saja, tapi juga kadang-kadang suka ada panggilan keluar. Saya sampai dakwah ke Jakarta dan terutama lagi konsen di Padang Panjang saya ini. Jadi mungkin kalau yang dari Minang Raya, bosnya atau bunda dari Minang Raya, yang bunda yang cabangnya banyak. Minang Raya itu orang mana awalnya bu? Batu Sangka. Batu Sangka. Ya, Batu Sangka. Itu kan dari Jawa kan di Padang Panjang, namanya. Nah kalau apa cok selama situ di Padang Panjang pak. Nah, di Padang Panjang di Kota Lawe KP-nya. Kita datang masuk aja situ. Nah, jadi alhamdulillah namanya kalau orang mau yang Bogor namanya si Batupang. Kalau di Galauran siang malam tunggu panggilan. Mukasihnya itu panggilan ceramah. Ya. Jadi panggilan ceramah dan semua itulah. Jadi aku ya betul orang paham ceramah. Nah, jadi kalau saya ini memang ya profesi sebagai seorang dai, walaupun dengan saya merasa saya punya kelemahan, punya kekurangan, punya keterbatasan. Tapi kalau saya hanya sekedar dakwah misalnya untuk pribadi atau untuk kelompok tunanetra sendiri, kapan saya dapat memberikan pencerahan bagi yang lain? Begitu Pak ya. Nah, jadi saya harus memberikan pencerahan walaupun dengan sedikit ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan orang yang melihat keadaan saya yang seperti ini bisa lebih paham bahwa ternyata orang tunanetra saja masih berusaha untuk mensyiarkan Islam. Orang tunanetra saja masih ingin berjuang untuk Islam. Orang tunanetra saja masih punya perhatian bagaimana caranya supaya Islam ini tegak, supaya orang-orang yang minimal tidak bisa ngaji jadi bisa ngaji, gitu kan Pak. Orang kan banyak sekarang ini yang ya alhamdulillah ya, saya bersyukur karena budaya telah memperkaryakan orang disabilitas. Disabilitasnya dari kalangan apa itu Bu? A, B, C, D. Kamu yang kamu? Pun? Jadi mana? Kementerian Sosial. Jenis apa disabilitasnya? Apa? A, B, C, D. Oh, yang ini oleh ini yang apa keterbatasannya? Apa kaki atau tangan? Ya, tangannya nggak ada ya. Nah, sama kaki, berarti daksa dulunya. Kalau daksa itu disebutnya golongan D, ya tunadaksa D. Nah, alhamdulillah kalau begitu ya. Yang jelas tunanetra belum ya. Tunanetra belum. Nah, itulah memang agak lebih sulit lagi kalau tunanetra diperkaryakan sebagai pembuat kue. Insyaallah ya. Mudah-mudahan kedepannya ada metode tersendiri yang menyebabkan nanti Bunda dapat memperkaryakan tunanetra. Nah itu Bunda. Karena istri saya sendiri juga bukan promosi. Sedikit-sedikit kalau ada makanan walaupun banyak keterbatasan itu mesti dicoba gimana cara buatnya. Ya, untung aja ini belum sempat ngobrol panjang dengan Bunda nih. Bagaimana cara bikin makjola itu. Nah itu istri saya coba-coba. Terlepas dari mulai dulu saya menikah awal dengan istri saya itu dari mulai masakan keasinan sampai alhamdulillah gitu ya.
sampai berkah. Itu terasa perjuangan buat tunanetra. Makanya pun bagi kami kaum disabilitas, apalagi tunanetra, kalau hidup dengan sesama kami insya Allah mudah ya. Hidup kumpul dengan sesama tunanetra itu mudah lah, aman gitu ya. Tapi kalau kami mencoba untuk hidup bersama dengan masyarakat, banyak orang yang menyatakan bahwa ketika dulu ini ya, saya pernah datang di sebuah masjid namanya Masjid An-Nur bin Sayyidina perumahan Sungai Apa 7 Talang. Beliau menyatakan ketua masjidnya ternyata bukan satu hal yang mudah ya bagi seorang tunanetra untuk hidup di masyarakat. Saya begini, sampai dakwah begini, ini bukan suatu hal yang tiba-tiba langsung bisa gitu. Pun saya datang ke sini Pak ya, ceramah di musola-musola di masjid-masjid ini bukan perkara yang mudah ya. Dalam arti bukan hanya mudah bukan hanya sulit mempersiapkan materinya saja, tapi juga masya Allah meyakinkan masyarakat tentang kemampuan tunanetra ini bagaimana. Jangankan orang seperti masyarakat umum, seperti Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW pun sebagai beliau manusia biasa yang manusiawi ya, sempat kebingungan ketika seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum datang kepada beliau untuk minta diajari ilmu keislaman. Lantas diingatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surah Al-Baqarah. Apa yang diingatkannya oleh Allah? Diingatkan ya dengan indah diingatkannya, bukan ditegur, bukan dimarahi. Diingatkannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu